warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi Sudirman, NIM 1903018, kelas TPMA 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengeringan batu bara dan blending batu bara di Indonesia. Batu bara memainkan peran sentral dalam mendukung pembangunan ekonomi global, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan energi. Saat ini 27% dari kebutuhan energi primer dunia dan 41% energi listrik dunia berasal dari batu bara. Pada beberapa negara, persentase pembangkit listrik berbahan bakar batu bara jauh lebih tinggi, misalnya di Afrika Selatan 93%, Polandia 92%, Cina 79%, dan Australia 77%. Ada 3 cara pemanfaatan batu bara peringkat rendah di PLTU, yaitu dengan membuat desain boiler di PLTU sehingga mampu membakar batu bara dengan nilai kalor yang dikehendaki lebih dari 4.200 kalor per kilogram. Melakukan proses pengeringan atau melakukan proses blending dengan batu bara yang mempunyai nilai kalor lebih tinggi. Dua cara ini nampaknya perlu diprioritaskan karena penggunaan batu bara peringkat rendah secara langsung di boiler akan menghasilkan boiler dengan efisien thermal yang rendah dan mempunyai biaya investasi yang tinggi. Salah satu masalah dalam pengeringan batu bara adalah terjadinya penyerapan kembali air oleh batu bara. Air dalam batu bara terletak dalam pori-pori dan mudah menempel pada permukaan batu bara yang mengandung oksigen atau bersifat hidrofilik. Ada 3 cara untuk mencegah kembali air ke dalam batu bara, yaitu menutupi pori batu bara dengan aditip, menghancurkan pori-pori batu bara melalui penggerisan atau pemanasan, dan mengeringkan batu bara pada suhu agak tinggi sehingga gugus fungsi oksigen lepas dari batu bara. Walaupun dalam proses pengeringan yang akan dikaji ini suhunya rendah dan tidak menggunakan aditif untuk menutupi pori-pori batu bara, penyerapan air lembab oleh batu bara kering diperkirakan sulit terjadi karena produk langsung dimanfaatkan di PLTU. Diperlukan waktu yang lama, 3-7 hari, untuk penyerapan kembali air sampai mencapai equilibrium moisture, dan maksimum hanya 30% dari lembab yang akan diserap kembali oleh lignit setelah proses pengeringan. Blending batu bara kalori rendah dengan kalori tinggi adalah cara lain untuk menghasilkan kualitas batu bara dengan nilai kalor sesuai dengan desain PLTU. Blending batu bara dapat dilakukan dengan mencampur beberapa jenis batu bara di stockpile, di ban berjalan, di hopper, di crusher, di mesin penggerus, dan lain-lain. Pemilihan metode blending tergantung pada kondisi akan dilakukannya blending, kapasitas, fasilitas blending, akurasi blending yang diperlukan, dan jenis pengguna atau end user produk blending. Walaupun aplikasi teknologi blending diperkirakan mempunyai biaya investasi yang lebih rendah dibanding teknologi pengeringan batu bara, tetapi proses blending memerlukan batu bara dengan nilai kalor lebih tinggi atau batu bara dengan harga lebih mahal. Kualitas batu bara dipenuhi oleh kondisi geologi suatu lokasi penambangan. Di antaranya ada batu bara kualitas tinggi atau high quality, kualitas menengah atau medium quality, dan kualitas rendah atau low quality. Keberadaan batu bara pada tiap-tiap area memiliki kualitas dan kuantitas cadangan yang berbeda-beda. Pada keadaan endapan CP Tahiti coal berdasarkan sifat fisik, jenis,
rough atau floor, dan parting. Ketebalan serta hubungannya dengan batuan lain, maka batu bara di daerah ini dapat dikoreksi menjadi 2 cm batu bara. Pengeringan batu bara dengan sistem CO generation dikembangkan di Jepang dan akan diterapkan di Indonesia. Perusahaan yang bernama Sojitz dan Tsushima Ikai telah mengkaji pengeringan batu bara dengan energi dari low pressure steam dari PLTU Suralaya dan Labuhan menggunakan alat yang berupa pengering putar yang dilengkapi pipa-pipa untuk mengalir steam. Pada STD tidak ada kontak langsung antara batu bara dengan steam, sehingga steam bisa langsung di recycle ke boiler. Berdasarkan hasil kajian tersebut, akan terjadi pengurangan emisi CO2 sebesar 250.000 ton per tahun bila teknologi tersebut diterapkan pada PLTU dengan kapasitas 700 mW dan kadar air batu bara sebelum dan setelah proses pengeringan berturut-turut adalah 43,6% dan 10%. Salah satu cara untuk menyesuaikan parameter kualitas batu bara yang dijual agar sesuai dengan kriteria yang diharapkan pembeli adalah dengan melakukan proses pencampuran. Simulasi pencampuran perlu dilakukan dalam bentuk mendapatkan sebagai pilihan pencampuran batu bara sehingga didapatkan produk paling optimum. Dengan kata lain, batu bara yang memiliki kualitas rendah atau nilai kalori rendah dan kandungan sulfur tinggi dapat dicampur dengan batu bara kualitas tinggi atau nilai kalori tinggi dan kandungan sulfur rendah. Kriteria optimal dalam kajian pencampuran batu bara ini adalah memaksimalkan pemanfaatan batu bara kualitas rendah tanpa melebihi batasan yang ada. Diharapkan dari kajian ini pemanfaatan batu bara dapat optimum sehingga perolehan tambang akan bertambah dan juga dapat memenuhi permintaan konsumen akan batu bara dengan kualitas tertentu. Dalam pelaksanaan proses blending di Stockpile harus didukung oleh analisis data laboratorium sehingga didapatkan kualitas yang diharapkan. Prinsip kerja blending di Stockpile adalah mencampur dua jenis atau lebih kualitas batu bara dengan proporsi perbandingan yang telah ditentukan. Teknik blending batu bara yang umum dilakukan adalah dengan menggunakan teknik pengaturan tumpukan atau stacking pada Stockpile dan teknik pengaturan laju batu bara pada conveyor. Proses pencampuran di lapangan kadangkala tidak mencapai titik optimum dan tidak sesuai dengan target yang diinginkan, sehingga mengurangi kualitas dari batu bara itu sendiri. Aspek-aspek penyebab ketidaktercapaian target nilai kalori yang ditetapkan adalah ketidakcapaian kualitas batu bara sesuai permintaan. Selain itu juga dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian rasio komposisi berat batu bara yang akan dilakukan pencampuran, sehingga nilai kalori diperoleh di bawah target yang akan diminta oleh konsumen.